Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Shadaqallahul azim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan tausiah kali ini, masih membahas tentang kisah perjalanan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika baginda Nabi telah melewati langit kelima dan keenam, di sana bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Musa. Tibalah saatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW akan memasuki pintu langit yang ketujuh. Sebelum memasuki pintu langit yang ketujuh, ditanya dulu oleh juru kunci pintu langit ketujuh, siapa di luar? Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, aku Jibril. Dan mendapatkan pertanyaan lagi, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Jawab Jibril, Muhammad. Mau apa engkau wahai Jibril beserta Muhammad? Apakah Allah memerintahkan? Jibril menjawab, aku dan Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki langit yang ketujuh ini. Setelah dibukakan pintu langit yang ketujuh, Masya Allah, apa yang terjadi di sana? Yaitu baginda Rasulullah SAW melihat sosok laki-laki. Ya, begitu bertemu langsung baginda Nabi SAW membaca salam, Assalamualaikum, dan salam baginda Rasulullah SAW dijawab oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim menjawab salam dari baginda Nabi SAW, nampaknya ini Nabi Ibrahim jalisun inda babil jannah, sedang duduk di dekat pintu surga. Di atas kursi, duduknya itu kursi yang terbuat dari emas. Masya Allah, ini luar biasa. Maka setelah pertemuan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Adam, dengan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Idris, dan Nabi Musa, ngobrolnya tidak terlalu panjang. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, ini ngobrolnya sangat panjang lebar. Bahkan sempat, selain mengucapkan selamat datang Nabi Ibrahim kepada baginda Nabi SAW, juga mendoakan. Selain daripada itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana perintah tersebut Nabi Ibrahim berkata, mur ummataka fal tuksir min gurrosil jannah fa inna turbataha thayyibatun wa arduha wasi'atun. Wahai Muhammad, sabda Nabi Ibrahim, perintahkanlah umatmu untuk memperbanyak menanam tanaman di surga, karena tanah-tanah surga itu sangatlah indah, sangatlah subur, dan tanahnya sangat luas. Maka begitu mendapatkan perintah dari Nabi Ibrahim, Nabi SAW bertanya, wa ma gurrasul jannah. Wahai Nabiullah Ibrahim, apakah yang dimaksud dengan tanaman-tanaman surga yang engkau suruh kepadaku agar umatku menanam? Sabda Nabi Ibrahim, qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketahuilah wahai Muhammad, apabila umatmu memperbanyak ucapan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim satu kali, berarti ada satu pohon yang ditanam oleh Allah di surga. Semakin banyak kita mengucapkan lafaz la haula wala quwata illa billah, maka semakin banyak pula pepohonan yang ditanam oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika kita enggan atau malas untuk berbuat kebaikan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita waktu subuh malas untuk bangun melaksanakan sholat subuh, ucapkanlah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semakin kita memperbanyak ucapan tersebut, yakin Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak juga tanaman-tanaman di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk dipetik oleh orang yang memperbanyak ucapan tersebut. Wa fi riwayatin, dan ada dalam satu riwayat bahasanya bukan mur ummataka tapi akri ummataka minni salam. Kata Nabi Ibrahim, apabila engkau telah kembali lagi, nanti tolong sampaikan salam dariku kepada umatmu wahai Muhammad, dan jelaskanlah kepada mereka innal jannata thayyibah, sesungguhnya surga itu adalah indah dan juga airnya itu sangat tawar, dan tanaman-tanamannya, tanaman-tanaman surga adalah palapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi dalam riwayat yang pertama, tanaman surga adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau riwayat yang kedua ini ditambah dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah. Masya Allah. Jadi di riwayat yang kedua, yang dimaksud dengan tanaman surga adalah memperbanyak ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada takbirnya, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selain daripada itu, baginda Rasulullah SAW melihat juga di samping Nabi Ibrahim itu ada suatu kaum laki-laki dan perempuan yang sangat cantik-cantik dan sangat tampan-tampan. Wajahnya putih ka'amsalil korotis. Wajahnya itu putih seperti putihnya, bersihnya kertas yang belum ada tulisannya. Juga selain daripada melihat kaum seperti itu, melihat juga suatu kaum fi wujuhihim alwanuhum syai'un. Ada juga di sebelah kiri Nabi Ibrahim alaihissalam ada suatu kaum wa qaumun fi alwanihim syai'un. Di wajahnya itu ada celah dan ada noda, banyak bintik-bintik hitamnya. Maka Masya Allah, kelihatannya oleh baginda Rasulullah SAW, orang yang ada bintik-bintik yang di mukanya ada hitam-hitam, ada merah-merah, langsung mandi 3 kali di 3 air sungai yang berbeda. Maka kelihatannya oleh baginda Rasulullah SAW, ketika sudah mandi yang pertama, noda itu berkurang. Lalu mandi di sungai yang kedua, nodanya semakin berkurang. Ketika mereka mandi di sungai yang ketiga, bersih sama sekali tanpa noda. Maka baginda Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, man haula iya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka yang tampan wajahnya, yang cantik rupanya tanpa celah? Maka malaikat Jibril alaihi salam menjawab, haula illadzina amalu amalan solihah. Adapun orang-orang yang putih wajahnya, tampan dan cantik rupanya, merekalah orang-orang yang berbuat kebaikan dan kebaikannya tidak bercampur dengan kejahatan. Lain lagi dengan kita mah sehari-hari tidak ibadah saja, dosa juga kadang-kadang dikerjakan. Oh, ini orang ketika kelihatan baginda Nabi SAW bersih wajahnya, dengan arti sebagai timbal balasan, berarti orang tersebut tidak suka berbuat kejahatan melainkan cuma kebaikan. Lalu bertanya lagi baginda Rasulullah SAW, siapakah orang yang di wajahnya itu ada bintik-bintik merah dan ada bintik-bintik hitam? Maka sabda malaikat Jibril alaihi salam, mereka adalah qaumun kholatu amalan soliha wa akhara sayi'an.
suka berbuat kebaikan dan kebaikannya dicampur dengan kejahatan. Sholat suka, merampok juga suka, ngaji suka, judi juga suka. Maka orang tersebut di wajah-wajahnya akan hitam. Yang anehnya lagi, baginda Rasulullah SAW bertanya, lalu setelah mereka mandi di air sungai itu, bersih nodanya. Sungai apakah namanya itu? Maka sabda malaikat Jibril, fal anhar fa awwaluha rahmatun. Sungai yang pertama dinamakan sungai rahmat. Ketika ada noda dan celah di muka mereka karena dosa-dosa mereka, maka dicuci dengan air sungai rahmat, maka noda-nodanya agak berkurang sedikit. Lalu mereka mandi juga di sungai yang kedua yang dinamakan sungai nikmat, maka noda-nodanya hilang sama sekali, tidak ada sedikit pun. Lalu mandi lagi di sungai yang ketiga. Di sungai yang ketiga itu wasalisu sakohum robuhum saroban tohuro. Di sungai tersebut bukan bersih-bersih, melainkan minum dengan minuman air yang sangat segar dan suci. Masya Allah. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kesimpulan daripada pertemuan baginda Nabi Ibrahim dan baginda Nabi besar Muhammad SAW, perbanyaklah dengan membaca lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ketika kita malas berbuat kebaikan. Dan insya Allah dengan memperbanyak lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, berarti semakin banyak kita mengucapkan lafaz tersebut, semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala menanam tanaman di surga. Khudh ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.